Nama gue Muhammad Rahmadian Dava, sering dipanggil Dapon. Kerjaan gue majreng gitu, setiap kali buat konten TikTok sembari kuliah. Terus magang di kawasan Jakarta Barat. Umur saya 21 tahun. Gue tua karena sindrom kutis laksa, sindrom yang nggak jelas, entah berantah dari mana itu munculnya, terus tiba-tiba gue yang dapet gitu kan. Dan sindrom kutis laksa itu kalau menurut peneliti, dokter itu dia, jadi yang jelas emang kulitnya tuh kendor dan nggak kenceng gitu sih. Nggak ada, makanya gue bilang sindromnya aneh gitu. Gue nggak pernah minder ya, gue selalu percaya diri, asik. Itu karena emang terkadang gue tuh lupa kalau emang kulit gue kendor. Maksudnya gue nih kendor tuh kadang-kadang gitu. Cuman pas mau tidur aja gitu gue baru kepikiran, oh iya gue hari ini melewati hari dengan ketuaan gitu, dengan kulit kendor. Terus tapi kalau siang beraktivitas seperti layaknya remaja sih, remaja pada biasanya, nongkrong sana sini, nyamar jadi bapak-bapak gitu, ngerjain ya tukang, misalkan tukang es krim, gue kerjain, tebak umur, ya kan. Tapi pas mau tidur, iya gue baru sadar, astaga, tua banget hidup ya. Gue pernah nih mau masuk ke kampus lagi, masa orientasi murid, masa orientasi siswa. Nah ada 2 kelas nih kanan kiri, kiri kelas maba, kanan kelas karyawan. Gue lagi ujuk-ujuk jalan nih sama temen gue, rame gitu, gue posisi paling belakang. Terus si kalung itu nggak gue kalungin, gue biasa biar kayak anak keren kampus gue, pokoknya set masukin di sini, diikat si kartu mahasiswanya itu. Set maju, pas udah giliran gua di depan para siapa itu ya, para pengawas gitu. Mas, Pak, sebentar Pak, mohon maaf nih yang kelas karyawan ke kiri gitu. Terus gua yang sini kelas maba, gue langsung, Pak sebentar Pak, saya mahasiswa gitu, saya asli mahasiswa. Terus orang itu juga, iya, terheran-heran gitu kan, ini bener nggak sih, terus teman gue nyeletuk kayak dari belakang, iya bener ini, emang udah dibercandain aja, emang profnya pengen S1 lagi gitu. Enggak, ini bisa dijawab sangat tidak ya. Tapi anehnya, menurut kebanyakan teman saya nih, saya katanya yang sering ngebully orang, katanya gitu. Kayak misalkan ada contoh kasus, saya pernah waktu SMP tuh ada anak pedagang namanya Ajis kan. Anak itu punya bapak namanya Ajis. Nah terus setiap saya mau ke kantin, itu dia ngeledekin terus tuh, tua gitu kan. Kalau nggak jelek gitu. Terus nah pas ada suatu ketika saya lagi lewat gitu kan, dia bilang, najis lu gitu. Terus saya katain balik, adik itu ya najis lu, bapak lo najis gitu kan. Karena kan bapaknya Ajis kan. Saya plesetin. Wah, itu langsung anaknya kena mental kan. Langsung dia lari ke ibunya, habis diledek orang tua gitu nangis. Gitu. Terus trauma, dia nggak mau ngeledek gua lagi. Gitu sih. Tapi mungkin menurut gue emang lebih mending jalanin hidup gue ya, daripada jalanin ngegame, daripada main Valorant, Mobile Legends gitu. Jadi intinya, gue nggak kena mental. Enggak sih, enggak. Paling pernah ya adik saya nanya ke mama saya,
ini kakak apa bapak sih gitu, kata adik saya. Terus dijelasin sama mama saya, ini itu kakak kamu memang begitu, itu Kutis Laksa gitu-gitu. Sampai dia tuh pernah malu. Suatu ketika gue pengen jemput nih, terus adik gue tuh udah dari jauh kayak gini nih, jangan kesini, mas, jangan pokoknya, jangan, udah di situ aja gitu. Mungkin kan ruang kelas adik gue, nah mungkin di situ banyak temen-temennya, gue nggak boleh ngejemput. Oh, ya udah gitu, santai aja. Emang udah mungkin emang nggak bisa sedih kali ya, bukan nggak bisa sedih. Apa ya, gue harus jawab apa itu, bingung gue, kecewa enggak, sedih juga enggak, malah ketawa aja gue. Operasi plastik STNK kali. Nggak ada, mahal, nggak ada duitnya. Kemahalan. Tapi kalau ditanya, mama saya sempat stres. Pernah sih itu waktu setahun. Oh iya, saya kan anak pertama, cucu pertama. Harusnya itu ganteng. Harusnya normal. Tapi kenapa kamu kayak gini? Gitu sih, kata mama saya. Tapi habis itu, lama-lama, ya udah menerima aja gitu. Menerima punya anak tua. Lebih banyak yang ngejokes sih. Iya, jokes gelap. Gitu sih, rata-rata komen-komennya. Ya udah dijadiin jokes aja. Ini ya, Kapten Melar ya. Itu julukan saya pas SMP tuh. Kapten Melar katanya. Setiap selebrasi, oh iya kan ini saya kan kendor ya. Ini sih pakai baju panjang. Jadi julukan saya Kapten Melar. Tapi ya sih, saya juga punya jantung bocor. Punya jantung maksudnya. Tapi jantungnya bocor. Tapi kecil banget. 0,11 mm apa ya? Milimeter gitu, kata dokter. Mungkin itu sih kalau efek samping tadi ya. Gitu, jadi penyebabnya nggak tahu, terus akibatnya nggak tahu, tapi kalau ditanya Kutis Laksa itu ya emang jaringan pada kulitnya nggak bisa lekat lah. Selek kali mereka, jadi nggak bisa deket-deketan. Suara saya tuh cuman makin kesini emang makin berat, tapi udah dari dulu tuh emang jakunnya ada 7, terus bass. Ini pita suara saya pakai bass, kata teman-teman saya begitu. Jadi emang udah dasarnya berat. Terus kalau pola pikir, enggak, saya masih inget aja. Saya masih ingat tentang masa lalu saya. Cuman emang sayanya aja yang cuek sama Kutis Laksa gitu. Jadi nggak tahu apa-apa. Tapi itu emang betul sih. Kalau soalnya ayah saya pernah cerita kayak, misalkan saya lagi digendong nih, terus lagi makan di tempat makan gitulah, resto ya bahasanya ya, resto. Terus orang-orang kan nggak mungkin kita makan resto sendirian doang gitu, pasti gabung sama orang lain. Nah, orang-orang sekitar situ tuh pasti ngeliatin saya gitu kan, aneh, anak kecil aneh gitu lah, kayak kulitnya aneh. Langsung diproteksi, kayak saya dipanggil lagi, saya suruh duduk sebelah kakek saya, terus ya pokoknya dihindari dari orang-orang yang ngelihat sayanya secara aneh gitu, melihat saya secara aneh. Karena kita nggak tahu nih meninggal dalam posisi atau keadaan seperti apa, jadi ya teruslah berbahagia gitu. Karena kita nggak tahu nih kita ntar meninggal dalam posisi senyum atau sedih atau apa. Jadi kalau menurut saya sih selama menjalani hidup ya berbahagialah gitu. Seru. Jadi
Oh mungkin gini kali ya, mungkin boleh saya ambil kalau nih, kalau jodoh saya mentok ya kan. Nah baru tuh saya ambil kesempatan itu. Tapi selagi jodoh saya nih dalam keadaan kondisi kayak gini, terus saya punya jodoh, enggak lah, ya udahlah. Oh iya, tapi gue punya cita-cita kalau ntar gue hidup sampai umur 70 apa 80 gitu, gue pengen ngelihat teman-teman gue nih tua enggak. Iya, gue muda apa enggak gitu. Ngerti kan maksudnya? Gue tuh penasaran banget. Ntar nih gue umur 80, gue masih tua. Atau jangan-jangan berubah nih, jadi muda. Gue tuh pernah punya mimpi, gue pernah nih ngobrol sama temen gue. Wah gue pengen cari yang emang bener-bener cakep kan ya. Pasangan gue ntar secakep, terus gue pengen gimana caranya ke dokter, dok anak saya jangan sampai kutis laksa dok gitu. Pengen banget gue punya anak yang nggak kutis laksa gitu. Udah biar bapaknya aja yang kendor lah, anak-anaknya mah nggak usah. Gitu capek. Takutnya anak gue nggak bisa kayak gue, mentalnya takut nggak bisa. Maksudnya kayak masa iya sih anak gue tua gitu. Mungkin trauma sih iya, tapi nggak tahu, bingung menjawabnya. Yang jelas gue nggak pengen aja punya anak kutis laksa gitu, ngeliatnya kasihan. Duit kali ya, menurut gue itu benar banget karena gue masih bisa menjalani hidup dengan itu. Orang-orang layaknya orang-orang normal tuh kayak, kan kita hidup pakai duit ya, bayar ini bersenang-senang juga pakai duit, terus bayar wifi pakai duit, nyalain monitor listriknya dibayar pakai duit. Tapi emang kalau misalkan gua nggak megang duit, waduh, mungkin kepikiran kali ya kutis laksa gitu. Aduh udah tua nggak ada duit, bingung kita mau bersenang-senang. Seneng karena akhirnya gue bisa merasakan apa kegiatan-kegiatan layaknya anak muda ibu kota. Itu sih. Saya ragu apa yang akan datang kepada diri saya gitu. Tapi entah karena ini suatu cita-cita saya ya. Jadi tanpa sadar saya membangun motivasi diri gitu. Karena saya tuh emang suka yang dunia entertain itu. Ya, jadi kita harus berkembang. Gue harus berkembang, terus melihat pasar ke depannya. Ya beradaptasi lah dengan tahun ke tahun, yang mengikuti perkembangan zaman aja gitu. So ya itu aja sih untuk saat ini pikiran gue. Yang penting kita bisa beradaptasi, kita bisa mengikuti arus. Ya hidup juga udah ada yang ngatur gitu. Gue kulit kendor juga udah ada yang ngatur gitu kan. Tiba-tiba lagi, apalagi masa depan gitu sih.